العالمين حمدا شاكر حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa sama-sama menghadiri acara forum silaturahmi muamalat. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita kedatangan ustadz atau pemateri yang insyaallah akan memberikan kita sedikit wawasan mengenai Syiah ya Ustadz ya. Oke. Sebelum itu, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri dulu. Nama beliau Ustadz Al-Mahdi Akbar LC, tempat tanggal lahir Binjai 30 Agustus 1975. Sekarang dosen tetap stay Al-Haudi Ketapang ya Ustadz ya, dan aktif dalam Komisi Fatwa MUI Kabupaten Ketapang, dan merupakan pendiri dan pembina Yayasan Insan Qurani Ketapang, Ketua Badan Pertimbangan Baznas Kabupaten Kayong Utara, dan pembina Majelis Ta'lim Fiqhun Nisa Ketapang. Insyaallah kalau dari segi keilmuan beliau sudah pada tingkatan tertinggi Ustadz ya. Insyaallah, yaitu pada S3 program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ya, dalam segi keilmuan formal. Insyaallah kalau misalnya informal insyaallah lebih dari itu ya. Maaf ya pertama-tama ya Bu ya, mungkin kurang lancar MC-nya karena MC dadakan. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustadz, waktu dan tempat iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati jamaah Forsimas dan juga pengurus di Masjid Kapal Munzalan Mubarakan. Memang tema yang diminta kepada saya 2 hari yang lalu mendadak sebetulnya ini tentang Syiah. Sebetulnya materi tentang Syiah sudah saya posting di grup, karena saya buka grup itu ada 4 Pak di WhatsApp. Ada Insan Qurani 1, Insan Qurani 2, kemudian Fiqhun Nisa, kemudian Islamic Daily Share. Ada 4 grup. Kita tiap hari sekitar kalau dihitung jumlah anggota peserta sekitar hampir 300 orang. Insan Qurani 1 khusus daerah Ketapang, Insan Qurani 2-nya luar Ketapang, dan itu ada hampir di seluruh Indonesia, bahkan di Malaysia ada. Dan Fiqhun Nisa khusus bagi ibu-ibu. Tapi Fiqhun Nisa Insan Qurani 2 juga bisa untuk akhwat masuk ke dalamnya. Itu kita sudah bahas tentang Syiah sampai 5 season. Mungkin kali ini kita coba sedikit menguraikan beberapa materi tentang Syiah. Cuma memang Syiah ini kalau dibahas satu pertemuan tidaklah cukup, karena cukup luas. Dan bisa dikatakan Syiah ini adalah firqah terlama yang ada sejak, kalau kita lihat firqah-firqah Islam lainnya. Tapi insyaallah dengan bi'aunillahi ta'ala kita coba membahas sekelumit tentang Syiah. Ini kita minta saya tanya jawab supaya nanti bisa lebih berkembang. Baik, pertama kita membahas tentang makna Syiah itu. Syiah itu artinya adalah pengikut sebetulnya. Jadi Syiah itu bukan nama firqah, tapi nama sifat, pengikut. Kita dalam hadis Nabi katakan misalnya ada hak muslim kepada muslim lain adalah diantaranya adalah tasyi', yaitu tasyi' jenazah, mengikuti jenazahnya. Yaitu kita sebagai seorang muslim punya hak, yaitu mengantarkan saudara kita muslim yang meninggal ke kuburan. Itu sebutnya adalah tasyi' di situ. Tasyi' adalah mengikuti jenazah sampai di kuburnya. Syiah itu dari asal awalnya adalah pengikut Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Syiah disebutnya seperti itu. Maka beberapa qasidah seperti Imam Busiri menyebutkan wasyiatihi, ya Allah selawat padamu kepada Nabi Muhammad dan Syiahnya. Bukan Syiah yang kita pahami sekarang, maksudnya adalah pengikutnya. Nah, ini muncul kata-kata Syiah adalah banyak, ada 2 versi
Dia mengatakan pada saat Khalifah Utsman bin Affan digulingkan, kemudian Sayyidina Ali menjadi khalifah, lalu di situ terjadi perpecahan politik. Ada mengatakan tidak, Syiah dimuncul ketika konflik antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah pada perang Siffin atau perang Jamal. Ini yang lebih mendekati kepada keabsahan bahwa Syiah muncul adalah ketika konflik antara Imam Ali dan juga Muawiyah, Khalifah Muawiyah di Damaskus. Pertama, Syiah ini disebutnya Syiatu Ali, pengikut Ali. Kita bahas dulu, memang sebelumnya tidak bisa langsung masuk ke tema Syiahnya, tapi kita langsung masuk kepada sebelum munculnya Syiah ini. Kita tahu wafatnya Nabi SAW, lalu tidak meninggalkan wasiat siapa yang menjadi pengganti setelah beliau wafat. Sebetulnya di sini muncul cikal bakal akhirnya Syiah muncul situ. Padahal Syiah itu munculnya adalah, saya katakan tadi, setelah konflik Muawiyah dan Ali. Tapi Syiah mengorek-ngorek sejarah ini sampai ketika wafatnya Rasulullah SAW. Mereka beranggapan kenapa Nabi SAW wafat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib sedang sibuk memandikan jenazah Nabi, kok sahabat sudah kumpul di Thaqifah untuk membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Itu dari situ sama mereka dikoreknya. Berarti dikorek-korek sejarah itu tidak pernah terjadi pada masa Abu Bakar Siddiq, karena beberapa riwayat Bapak-bapak kalau baca tarikh atau sirah, bacalah karangan Imam Ibnu Katsir Al-Bidayah wa Nihayah. Itu lebih enak kita bacanya. Tapi kalau baca yang lain takutnya ada beberapa hal yang kita takut nyimpang seperti itu. Di sini saya jelaskan Sayyidina Ali bin Abi Thalib memang marah. Kenapa aku tidak diajak? Karena aku sibuk sedang memandikan jenazah Rasulullah. Kenapa mereka sudah berkumpul tanpa memanggil saya? Tapi setelah itu mereka membaiat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Karena Nabi mengatakan barang siapa yang meninggal tanpa tidak membaiat maka matinya mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, itu baiat ini baiat itu maksudnya, bukan baiat yang diartikan oleh beberapa firqah sekarang. Kalau tidak membaiat amirnya, mohon maaf, ada firqah LDII misalnya, mereka selalu mengatakan kalau tidak mati dengan cara membaiat maka mati secara jahiliyah, padahal tidak ada hubungannya dengan firqah mereka. Atau kemarin di Ketapang kami berhasil menangkap salah satu dai Ahmadiyah, di bukunya juga seperti itu dituliskan, man mata bi ghairi imamin mata jahiliyah, barang siapa yang mati tanpa membaiat seorang imam maka dia mati jahiliyah. Dianggapnya adalah membaiat Mirza Ghulam Ahmad. Saya katakan tidak ada hubungannya hadis ini. Hadis ini muncul Mirza Ghulam Ahmad belum lahir sama sekali. Tapi itu adalah membaiat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib orang yang sangat alim, orang yang sangat ilmunya sangat tinggi sekali, tahu dia kalau dia tidak membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq maka tidak boleh ini. Maka ini akan menjadi percekcokan, akan menjadi pecah belah manusia. Maka Sayyidina Ali membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Setelah itu apa? Tidak ada masalah. Kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq meninggal 2 tahun lebih menjadi khalifah, ganti Sayyidina Umar bin Khattab dengan wasiatnya. Sayyidina Ali kecewa, tapi dia kembali membaiat lagi, tidak ada masalah. Kemudian meninggal Sayyidina Umar setelah 10 tahun lebih, masuk Sayyidina Utsman bin Affan, kecewa Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi beliau juga ikut membaiatnya, tidak ada masalah. Jadi yang mengorek-ngorek sejarah kembali ke awal wafat Rasulullah SAW hanya kaum Syiah saja. Sedangkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau tidak ada sama sekali mempermasalahkan. Baik, sejak terjadinya tahkim ya, kita tahu ketika Sayyidina Utsman meninggal, kita tahu 4 khalifah ini meninggalnya luar biasa. Sayyidina Abu Bakar Siddiq diracun, Sayyidina Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Majusi. Sayyidina Utsman bin Affan sedang membaca Al-Quran ya, di rumahnya di demo, kemudian saluran air yang akan datang ke rumahnya ditutup oleh orang-orang yang tidak suka dengan beliau karena hasutan, dengan Abdullah bin Sabah atau yang lainnya. Dan Sayyidina Ali, Hasan dan Husain menjaga rumah Sayyidina Utsman itu, ikut
menghalau orang-orang yang demonstrasi, cuma pintu belakang tidak terkontrol hingga masuk orang-orang dan memukul kepala Sayyidina Utsman bin Affan dengan pedang hingga beliau wafat di mushaf yang disusunnya. Dan saat itu beliau sedang berpuasa, dan malam beliau sahur. Beliau katakan kepada keluarganya, rumahku sudah terkepung, kalian pergi saja. Kau bagaimana? Tidak masalah, aku mimpi bertemu dengan Rasulullah tadi malam bahwa hari ini aku buka bersama beliau. Dan benar beliau wafat dalam keadaan shaim, dalam keadaan berpuasa. Wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan, ibunda Aisyah sedang menunaikan umroh. Nah, disinilah masuk fitnah. Lalu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah. Dalam Islam, kalau sudah dibaiat, otomatis umat Islam yang tidak membaiat dipaksa harus membaiat. Itu wajib, karena biar satu kalimat, satu pemimpin. Maka saat itu dikirimlah surat ke beberapa gubernur, di antaranya Amr bin As yang ada di Mesir, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan yang ada di Damaskus. Datang surat itu, kata Ali, aku sudah dibaiat menjadi khalifah, maka baiatlah saya. Lalu dibuatlah kertas, dibalas oleh Muawiyah dengan kertas kosong. Berarti itu menunjukkan penolakan. Dan Amr bin As juga menolak. Dan saat itu Muawiyah mengajak Amr bin As untuk bergabung. Maaf, saat itu Amr bin As belum menjadi gubernur Mesir, tapi beliau jadi gubernur Mesir pada zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, lalu diturunkan oleh Sayyidina Umar. Dan Muawiyah menjanjikan, kalau kau membantu saya, Mesir buat kau. Di situ terjadilah peperangan antara dua kubu tadi. Di sini muncul akhirnya Syiah, belum, saat itu belum. Dan terjadilah perang pertama, disebutnya perang antara kelompok Ali dengan Aisyah, disebutnya perang Jamal di situ, dan Sayyidina Ali menang dan Aisyah kalah. Lalu mereka mau menawan Aisyah dan menjadikan tawanan. Ali katakan, coba lihat jahatnya mereka itu. Orang-orang ini sekitar Ali ini dari awal memang luar biasa. Kata Ali, apakah istri Nabi menjadi seorang tawanan? Maka dilepas oleh Sayyidina Ali. Aisyah pun dibebaskan, dan Aisyah saat itu juga membaiat Ali bin Abi Thalib karena baru dia ingat. Kata Ali, ingat gak wahai Aisyah, Nabi pernah bilang sebelum wafat, ya Aisyah, kau nanti akan berselisih dengan Ali. Dan sadarlah bahwa Ali lah yang dalam keadaan benar pada saat itu. Aisyah mendengar itu sadar, langsung bertaubat dan membaiat Ali bin Abi Thalib. Tinggal Muawiyah yang tidak mau. Maka terjadilah perang Siffin di situ. Perangnya cukup luar biasa, memakan korban bahkan lebih hebat dari perang Badar, Uhud dan Khandaq. Saat perang, kubu dari Muawiyah terdesak. Mereka mengangkat Al-Quran di tombaknya, lalu mereka mengatakan, berhentikan perang, kita tahkim, kita harus menghukumi kembali kepada Al-Quran. Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidak, lanjutkan, karena Muawiyah sudah mau kalah, lanjutkan. Aku tahu Muawiyah itu tidak bisa dipercaya, jangan. Tapi pengikut Ali malah menghentikan peperangan. Disepakati adalah tahkim, menghukumi dengan Al-Quran, dengan jalur diplomasi. Peperangan berhenti, tentu ini menguntungkan sekali bagi Muawiyah, karena dia sudah hampir kalah. Lalu dipanggil, dicari perwakilan masing-masing untuk diplomasi. Muawiyah memanggil seorang yang sangat cerdas, Amr bin As. Masih tidak terlalu tua dan pintar. Kita tahu Amr bin As masuk Islam belakangan setelah Fatu Makkah, sebelum Fatu Makkah, setelah Sulh Hudaybiyah bersama Khalid bin Walid. Pas Sulh Hudaybiyah beliau, setelah Khalid bin Walid, dan cerdas. Dan dari Ali yang ditunjuk Abu Musa al-Asy'ari. Ali mengatakan, jangan, ini sudah tua, tidak bisa untuk berdiplomasi dengan yang muda. Tapi pengikut tetap ngotot, tidak. Abu Musa al-Asy'ari pintar. Akhirnya terjadi diplomasi dua kubu ini. Maka Abu Musa mengatakan, ya Amr bin As, kau perwakilan Muawiyah. Ya, aku perwakilan Ali. Begini saja, nyawa sudah habis, nyawa sudah banyak yang wafat, ribuan. Maka aku dari pihak Ali sekarang sudah menurunkan Ali sebagai khalifah, dan kau sekarang turunkan Muawiyah sebagai khalifah. Maka Amr bin As mengatakan, sudah, lihat semua,
Dia sudah menurunkan Ali sebagai khalifah, kami tetap mengangkat Muawiyah sebagai khalifah. Kalah dalam diplomasi. Nah, gara-gara perjanjian itu Ali bin Abi Thalib kalah, hingga kekuasaan Islam menjadi dualisme saat itu. Basra, Irak, Hijaz milik Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Damaskus, Suriah, Syam sekarang, Yordania segala macam itu miliknya Muawiyah karena gagal dalam diplomasi. Marahlah sebagian orang dengan kejadian seperti itu, marah sekali. Nah, yang marah itu keluar dari tahkim, kita sebut kaum Khawarij, dari kalimat kharaja, kharij, khawarij. Nah, sebagian lagi tetap mendukung Sayyidina Ali, Imam Ali bin Abi Thalib. Inilah sebutnya Syiah-tu Ali. Sesat mereka, tidak. Syiah-tu Ali ini pengikut Ali karena mereka tetap mendukung Ali sebagai khalifah dan mereka tidak mengakui Muawiyah. Tapi mereka akhirnya mengimani tahkim itu, mengikuti tahkim diplomasi yang sudah disepakati. Kenapa saya katakan Syiah Ali ini tidak sesat? Di situ banyak sahabat Nabi. Bahkan di situ ada Ammar bin Yasir. Itu sahabat yang juga masuk Islam pertama kali di Mekah, yang ayahnya sama ibunya Sumayyah, dan Yasir yang ditusuk, kemaluan oleh Abu Jahal. Dan ketika dia mau dibunuh, kata Abu Jahal, kembali kau ke agama jahiliyah. Dia katakan, aku kembali ke agama jahiliyah wahai Abu Jahal. Setelah dia pergi, Nabi datang nangis, ya Rasulullah, kenapa? Aku tadi didatangi Abu Jahal. Terus katanya, aku mau dibunuhnya, ayah ibuku sudah dibunuh. Masya Allah, kata Nabi, mereka orang syahid pertama di Islam, Sumayyah dan Yasir. Mereka mau membunuh saya, kecuali saya mengucapkan kalimat bahwa saya kembali ke agama jahiliyah. Dan saya ucapkan, ya Rasulullah, bagaimana, apakah saya sudah kafir? Turunlah ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bi iman. Kecuali mereka yang dipaksa tapi hatinya beriman. Kata Nabi, tidak masalah Yasir, yang penting hatimu tetap beriman. Ya Ammar, wahai Ammar, tidak ada masalah. Kalau datang Abu Jahal, ulangi lagi, itu Ammar bin Yasir itu sahabat as-sabiqunal awalun, yang pertama masuk Islam. Dia membela Ali dalam peperangan. Sebutnya Syiah-tu Ali, bukan Syiah yang sekarang. Beda sekali. Karena saat itu hanya dukungan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tidak mendukung Muawiyah seperti itu. Jadi tidak ada sekali seperti Syiah yang dianggap sekarang. Nah, dan Ammar wafat dalam perang Siffin. Dan Nabi sudah panggil tuh Ammar. Ketika perang Khandaq lagi sibuk menggali parit, kata Nabi, ya Ammar, celakalah kaum yang membunuhmu, kau akan dibunuh oleh pemberontak. Seperti itu. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah meyakini siapa yang benar antara Ali dan Muawiyah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini yang benar adalah Ali bin Abi Thalib. Karena Nabi katakan, ya Ammar, kau nanti akan dibunuh oleh pemberontak. Itulah karena Ammar dibunuh oleh pasukan Muawiyah. Kita silahkan buka kitab-kitab fikih, baik kitab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kalau kita buka semuanya bab bughah, bab pemberontak imam yang adil. Contohnya siapa? Muawiyah. Tapi apakah kita mengkafirkan Muawiyah? Tidak. Kita hanya mengatakan beliau pemberontak yang salah. Imam Ibn Ruslan mengatakan, wa majara baina sahabi naskutu. Apa yang terjadi di antara sahabat udah kita diam saja, masing-masing punya ijtihadnya. Tapi kita harus meyakini yang benar itu adalah Ali bin Abi Thalib. Tapi kita tidak pernah mengkafirkan, mencela Muawiyah. Beliau sahabat, tingkatannya sahabat, cuma beliau salah, wajar. Karena Aisyah taubat, menangis, menyesal, akhirnya ikut membayar Ali. Ammar bin As ikut dengan Muawiyah dia. Dan begitu terjadi dualisme kekuasaan, Muawiyah menepati janjinya, Ammar, kau udah dukung saya, alhamdulillah, Damaskus berada di tangan saya, sekarang Mesir untuk engkau. Tapi ingat, dalam hadis Muslim dan Bukhari, Ammar sebelum meninggal nangis dia. Aku tahu Ali yang lebih berhak daripada Muawiyah, tapi kedudukan telah membuat saya lalai. Tolong, kalau saya meninggal, kata Ammar bin As, jangan dulu habis kau kuburkan aku, kata Ammar bin As, jangan kau tinggalkan dulu kuburan saya, tapi tetap berada di atas kubur saya, seperti engkau menyembelih unta kemudian menguliti dan membagi-bagi daging. Kenapa Ammar bin As di situ bertaubat? Maka kaum Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Ammar bin As itu bertaubat dan menjadi sahabat yang mulia. Tapi kalau Syiah tidak ada, Ibu. Kalau Syiah habis. Ammar bin As itu benar-benar laknat Allah baginya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu. Baik.
Khawarij keluar, kemudian Syiah ikut mendukung Ali bin Abi Thalib, terjadilah dualisme kekuasaan seperti itu. Makanya saya katakan Syiah yang pertama tidak bisa kita katakan Syiah yang sesat, tapi hanya pendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan saat itu mulai ada riak-riak. Seorang Abdullah bin Saba, seorang Yahudi yang juga dulu pengaku Nabi, lalu akhirnya tidak mengaku Nabi lagi. Dan ini pemahaman Yahudi, dia menganggap Nabi Musa dulu, Nabi Yusa adalah pengikut daripada Nabi Musa. Maka dia bilang Ali juga adalah khalifah pengganti Muhammad. Mulailah diprovokasi, karena kita tahu orang yang lahir zaman itu kan bukan lagi para sahabat Nabi, tapi generasi sudah. Dia hasut-hasut bahwa Ali lah sesungguhnya khalifah yang paling benar. Terus Ali itu adalah Nabi, sampai itu adalah Ali itu adalah Tuhan. Hingga banyak orang-orang yang mencintai Ali bin Abi Thalib tapi terlalu berlebihan dan mencaci Abu Bakar dan Umar. Hingga dalam hadis Bukhari, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, sebaik-baiknya umat Islam setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar dan Umar. Itu terus Ali katakan. Pengikut Abdullah bin Sabah mengatakan, ya Ali, benarkah bahwa Nabi Muhammad itu memberimu Al-Quran tersendiri, bukan Al-Quran yang berada di tangan kita? Kata Ali, tidak benar itu. Al-Quran yang tangan kita itulah yang dari Nabi SAW. Tapi dia mengatakan itu buatan Utsman, sedangkan buatan Nabi ada di tangan engkau, tapi engkau tidak mengeluarkannya. Itu sudah ada virus-virus Syiah seperti itu. Kata Ali, tidak. Bahkan dalam sebuah riwayat Ali pernah membakar mereka yang menyembahnya. Ini siapa semua? Adalah golongan daripada Abdullah bin Saba yang selalu memang niatnya ingin hancurkan Islam dari dalam seperti itu. Walaupun orang Syiah menolak tegas. Mereka katakan Abdullah bin Saba tokoh fiktif, tidak ada itu. Tapi kalau kita buka dalam kitab orang Syiah, kita bisa lihat bahwasanya ada. Di sini saya nukilkan Al-Hasan bin Musa An-Naubakhi. Ini ulama Syiah yang hidup pada masa 3 Hijriah. 3 abad ketiga, 300 berarti, bukan 3 Hijriah. Kita katakan bahwa ini sudah lama ini. Abad ketiga sampai awal abad keempat. Ini kan tokoh Syiah lama. Ini mengatakan bahwa secara garis besar Syiah dibagi 3 menurut beliau. Ini ulama Syiah yang paling lama. Dia mengakui bahwa Abdullah bin Saba itu memang ada, tidak fiktif seperti yang banyak digembur-gemburkan oleh orang-orang Syiah, karena jalan dari hadisnya cuma dari Imam Tobari, katanya tarikh Tobari. Tidak, fakta dari buku Syiah sendiri. Dan ini Al-Hasan bin Musa tokoh Syiah tertua pada abad 3 Hijriah, pada abad 300. Bayangkan, pada abad ketiga, itu berarti era salaf, masih ada era salaf seperti itu. Dia mengatakan bahwa Syiah dibagi 3. Pertama, golongan yang mengatakan Ali tidak terbunuh dan tidak akan mati sampai menegakkan keadilan di dunia, seperti pemahaman kita tentang Nabi Isa. Ahmadiyah juga seperti itu pahamnya. Ahmadiyah, saya diskusi dengan mereka mengatakan, maaf, katanya, kami Ahmadiyah itu adalah Nabi Isa yang nanti diturunkan di akhir zaman. Dalam hadis Nabi kan banyak tentang Nabi Isa yang diturunkan di akhir zaman. Lalu saya bilang, berarti itu bukan Yesus? Bukan. Yesus sudah mati di salib, kata orang Ahmadiyah. Yesus sudah mati di salib. Lalu kenapa hadis Nabi mengatakan ada Nabi Isa di akhir zaman? Itu Isa secara sifat, bukan sosok, sifatnya. Masya Allah, itu Syiah seperti itu. Padahal kita orang Ahlussunnah wal Jamaah terbagi 2 masalah ini. Pertama, yang menganggap bahwa Nabi Isa sudah wafat, tidak disalib beliau, tapi sama Allah diselamatkan, tapi beliau meninggal di bumi lalu dimakamkan, selesai. Berarti akhir hadis-hadis tentang Nabi Musa di akhir zaman itu tidak dipakai karena bertentangan dengan Al-Quran, selesai. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, Nabi Isa tidak dibunuh tapi sama Allah diangkat ke langit, nanti di akhir zaman diturunkan. Ahmadiyah ngambil tengah-tengah. Dia mengikuti ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Nabi Isa telah wafat, tapi dia percaya juga akhir hadis tentang Nabi Isa akhir zaman, tapi itu bukan seorang Yesus, tapi seorang Mirza Ghulam Ahmad. Maka saya tanya pertanyaan, baik, saya membaca hadis Muslim dan Bukhari dan Muslim dan beberapa hadis Hakim juga Tabrani, bahwa Nabi Isa itu di akhir zaman membunuh Dajjal, membunuh Ya'juj dan Ma'juj, membunuh
menghancurkan salib dan membunuh babi. Dan saat itu seluruh umat di muka bumi ini beriman, tidak ada satupun yang kafir saat Nabi Isa ada. Nah, saya mau tanya, Nabi Anda Mirza Ghulam Ahmad pernah nggak bunuh Dajjal? Pernah nggak bertemu dengan Ya'juj dan Ma'juj? Pernah tidak membuat satu orang penguasa dunia se-India sajalah? Pernah nggak Islam semua? Tidak ada. Dia tidak bisa jawab setelah itu. Nah, di sini golongan Syiah, kita kembali ke Syiah, mereka menganggap bahwa Ali tidak terbunuh. Ali nanti akan muncul di akhir zaman dan Ali akan menegakkan keadilan. Ini sebutnya Syiah Sabaiyah dari Abdullah bin Saba. Ini sebutnya Syiah Gulat. Dan ini jelas siapapun, seluruh sahabat Nabi kafir kecuali hanya Miqdad, ini teman akrabnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Ammar bin Yasir karena kebetulan ikut perang bersama beliau, kemudian Salman Al-Farisi dari Persia, Iran, walaupun beliau sahabat yang sangat mulia dan Nabi katakan Ahlul Baiti, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari. Di sini disebut adalah orang-orang Syiah yang gulat, ya, Syiah yang luar biasa. Ini yang mengatakan ada tokoh Syiah sendiri. Kenal istri Jalil Rahmat, Emilia Renita, itu mengakui kami Syiah gulat. Bayangkan, hingga Jalil Rahmat nggak tahan dengan dia, diceraikan. Kenapa? Dia sangat berani menampakkan kesyiahannya. Itu Syiah gulat yang mengerikan dan masih ada sampai sekarang. Baik, yang kedua, golongan yang berpendapat Imam sesudah wafatnya Ali adalah putranya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Jadi Syiah sepakat bahwa Nabi Muhammad meninggal, maka Ali lah yang berhak menjadi khalifah. Tapi mereka berselisih. Setelah Ali wafat, siapa yang berhak jadi khalifah? Pecahlah mereka. Ada yang mengatakan bahwa yang paling berhak adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah itu adalah Husain dan seterusnya seperti itu. Nah, golongan yang berpendapat Imam sudah wafat Ali adalah putranya Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ini golongan Al-Kaisaniyah. Ya, kita tahu Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, lahir Hasan dan Husain. Begitu Fatimah meninggal, beliau nikah lagi dengan wanita lain, lahir anaknya bernama Muhammad. Nah, orang Syiah ini beda pendapat. Ada yang mengatakan yang berhak itu adalah yang jadi khalifah setelah Ali bukan Hasan, tapi Muhammad bin Al-Hanafiyah. Nah, tapi golongan ketiga mengatakan tidak, yang paling berhak itu adalah Hasan. Bayangkan Syiah saja ribut, pecah tiga. Ada yang mengatakan oke, semua sepakat Ali yang paling berhak setelah Rasulullah wafat. Golongan yang kedua, setelah Ali siapa? Setelah Ali yang mengatakan yang berhak adalah Hasan, lalu Husain. Yang ketiga tidak, yang berhak itu adalah anak Ali, bukan dari Fatimah, tapi dari lainnya, itu Muhammad bin Ali Al-Hanafiyah. Di sini bukti jelas bahwa tidak ada wasiat itu, tidak ada wasiat sama sekali yang menunjukkan seperti itu. Tentang wasiat bahwa khalifah itu keturunan itu tidak ada. Islam tidak mengenal pergantian kekuasaan dengan keturunan. Itu kerajaan namanya, tidak ada seperti itu. Nah, yang ini sudah tidak ada. Al-Kaisaniyah ini sudah tidak ada. Syiah yang mengatakan bahwa yang paling berat setelah Ali adalah Muhammad Al-Hanafiyah, tidak ada. Yang ada ini adalah yang mengatakan setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib wafat, maka yang berhak menggantikan adalah Hasan, baru Husain, baru imam setelahnya disebut imam 12, Isna Asy'ariyah. Saking kesalnya Syiah ini, kita sejarah terbukti karena ada dualisme kekuasaan. Begitu lahir, begitu Sayyidina Ali wafat, yang menjadi khalifah anaknya Hasan, cucu Nabi yang mulia, dia katakan aku capek, katanya umat Islam pecah belah, sudahlah. Hanya beberapa bulan dia pegang kekuasaan, dia datang ke Muawiyah, ya Muawiyah, aku Hasan menyerahkan kekuasaanku kepadamu, agar apa? Agar kita umat Islam satu kepemimpinan. Itu siapa menyerahkan? Hasan, cucu Nabi. Hingga dalam hadis Nabi pernah katakan, dipegangnya Hasan itu, diciumnya, ini cucuku Hasan. Dia nanti akan menyatukan dua kelompok yang berperang. Dialah yang nanti penyatu umat Islam, cucuku nih, kata Nabi SAW. Benar, ketika Ali wafat, Hasan anaknya diangkat jadi khalifah,
beliau langsung mengatakan, sudahlah, aku tidak ingin jadi khalifah, sudah diserahkannya kepada Muawiyah. Beliau dianggap syirik oleh orang Syiah. Bayangkan. Karena Syiah mengatakan sama saja nih Hasan melanggar rukun Islam kita, rukun iman kita, yaitu al-imamah, kepemimpinan. Jadi Ibu, firqah yang paling tua itu adalah sebutnya Syiah Imamiyah Itsna Asy'ariyah. Kenapa? Syiah itu punya rukun iman yang berbeda dengan kita. Di antara ada mereka rukun imannya adalah beriman kepada imamah. Imamah itu apa? Kepemimpinan. Karena menurut mereka setelah Nabi wafat, yang paling berhak menggantikan adalah Ali dan keturunannya. Mereka sebut dengan Imam 12. Itu adalah kalau kita lihat Hasan, kemudian Husain, sampai ke bawah itu Sayyidina Musa Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, sampai Zaid, Ali Zainal Abidin, sampai pertama Hasan, Husain, kemudian Ali Zainal Abidin, Zaid bin Ali Zainal Abidin, Musa Al-Kazim, terus sampai terakhir itu imam yang gaib yang belum muncul, yaitu Imam Mahdi, Muhammad bin Hasan. Itu disebut sebagai Syiah Imamiyah Itsna Asy'ariyah. Bayangkan, mereka menjelekkan Hasan, imam mereka sendiri. Mereka katakan kekacauan sekali ketika Hasan menyerahkan kekhalifahan kepada seorang fajir bernama Muawiyah. Padahal mereka mengimani Hasanlah sebagai imam mereka, khalifah yang paling adil, tapi malah mereka menuduh dia telah melakukan perbuatan syirik. Bahkan Ayatullah Khomeini pernah berkata, Islam ini kalau nggak ada imamah tidak ada gunanya Islam ini. Jadi mereka sangat ingin meyakinkan kita bahwa kekuasaan itu jatuhnya adalah kepada Ahlul Bait sampai sekarang seperti itu. Ya, inilah disebut sebagai Syiah 3 golongan. Pada pengembangan berikutnya kita kenal dengan kalimat Rafidhah. Siapa Syiah Rafidhah ini? Dari kalimat Rafadhah, bangkang, menolak. Kenapa sebut Rafidhah disebut menolak? Karena kita tahu cucu-cucu Nabi ini luar biasa. Tidak ada mereka minta dipuji. Kita tahu pertama Hasan tadi, begitu diangkat menjadi khalifah, diserahkan kepada Muawiyah. Kemudian setelah Muawiyah wafat, siapa yang menggantikan? Yazid. Saya mau tanya, ada tidak Husain langsung mengatakan Muawiyah sudah wafat, maka akulah menjadi khalifah? Tidak. Sayyidina Husain diam. Tapi siapa yang mengundangnya? Orang Irak di Kufah, di Basrah, ngirim surat, ya Husain, Muawiyah telah celaka. Mereka bilang, Syiah sendiri telah, Syiah yang tadi saya katakan sudah berubah tadi, sudah wafat, maka ayo datang ke Irak, kami undang, kamilah yang akan menjadi, kami akan ramai-ramai membaiatmu. Bayangkan, nggak ada Husain minta jadi khalifah itu. Berangkatlah Sayyidina Husain dan keluarganya, termasuk Muhammad Al-Hanafi, anak saudara tirinya, berangkat ke Irak sana. Yazid tahu, wah ini Husain datang, apalah saya dibanding Husain, cucu Nabi Yazid siapalah. Maka dipanggilnya gubernur, wali kota di situ, Ibnu Ziyad. Tolong orang-orang yang mendukung Husain disogok, kasih uang. Datanglah wali kota itu memberikan uang. Yang suka dengan Husain, yang memanggil Husain ke Irak itu kasih duit. Jangan bayar Husain. Sementara Husain sudah dalam perjalanan, nggak tahu dia. Dihadanglah dia di tengah jalan oleh seorang, ada yang mengatakan Farazdaq. Dia kata, ya Husain, hendak kemana engkau? Aku hendak berangkat ke Irak, Kufah, Basrah. Orang-orang mendukung saya, membayar saya sebagai menjadi khalifah. Kau tertipu ya Husain, balik saja. Kenapa? Qulubuhum ma'ak wa suyufuhum alaik. Hati mereka mendukungmu ya Husain, sangat mendukungmu hati mereka. Tapi sayang pedang mereka tidak mendukungmu, karena sudah disogok. Itu jahatnya orang Irak seperti itu, orang Basrah itu seperti itu. Maka Ali mengatakan ahlul Irak, ahlul syiqaq wan nifaq. Orang Irak itu adalah kaum pecah belah dan kaum munafik. Mereka yang manggil Husain, mereka yang bunuh. Sogok. Nah,
Tidak, kata Husain, aku sekali keluar harus keluar, ini harus kemungkaran yang harus aku hilangkan, mereka harus aku sadarkan, mereka telah salah itu. Ya, berangkatlah ke sana, ya kita tahu terus tugasnya apa ceritanya sampai di padang Karbala, dipenggalah kepala Husain oleh mereka sendiri Syiah itu. Mereka yang mengundang sendiri datang, tapi karena dibayarlah seperti itu. Itulah tragisnya. Dan saat itu Husain wafat, ada dua keturunannya yang masih hidup. Pertama, saudara tirinya Muhammad bin Ali, itu disebut dengan Muhammad Al-Hanafiyah. Ini lahir anaknya, dikenal sekarang kalau Bapak ke Maroko sana, ke Afrika, banyak pada syekh disebutnya Al-Hasani. Itu keturunan dari Sayyidina Hasan, karena dari anaknya Muhammad Al-Hanafiyah. Kemudian juga yang masih hidup dari anak Husain adalah Ali Zainal Abidin. Dari situlah keturunan Husain. Kalau kita tahu orang-orang syarif sekarang di dunia ini itu dari mana? Dari jalur mana? Jalurnya Husain. Itu dari mana? Dari Ali Zainal Abidin. Nah, Ali Zainal Abidin mempunyai anak bernama Zaid. Zaid ini juga didukung oleh orang-orang Syiah dan selalu menjadi ancaman bagi dinasti Muawiyah. Hingga ini fakta. Jangan tuduh saya Syiah. Ini fakta. Bahwa karena ini masalah politik, Muawiyah takut selama ada keturunan Nabi, selama ada cicit Nabi Ahlul Bait, pasti kekuasaan politiknya tidak pernah tenang. Walaupun Hasan sudah menyerahkan kepada dia, tapi tetap Muawiyah digalau, takut dia kalau sampai orang-orang yakin. Kalau orang Damaskus bisa dipengaruhi. Kenapa? Mereka masuk Islamnya kan belakangan orang Damaskus itu. Orang Syam itu kan generasi baru. Nah, disitulah Muawiyah minta maaf, ini fakta sejarah, melaknat Ali dalam khutbahnya. Laknat Allah bagi Ali dan keturunannya seperti itu. Dan itu dipelihara seperti terus. Supaya apa? Menumbuhkan rasa benci kepada Ahlul Bait orang-orang Damaskus. Itu politik seperti itu. Dan setelah dia wafat, ganti Yazid sama, melaknat juga dalam khutbah Jumatnya. Setelah Yazid meninggal, anaknya Muawiyah, ini malah orang luar biasa. Setelah meninggal, melaknat. Terus sampai pada satu masa khalifah, kita sebut Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Laknat itu diganti oleh dia dengan kalimat Innallah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'alakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Seperti itu. Kita lihat, itulah yang sampai sekarang khatib baca di mana-mana adalah Innallah ya'muru bil adli wal ihsan. Itu Umar bin Abdul Aziz. Sebelum itu laknat terus pada Ali oleh Muawiyah dan keturunannya. Nah, di situ ada salah satu yang ditakuti oleh dinasti Umayyah adalah bernama Zaid bin Ali bin Husain. Jadi cicit keempat dari Rasulullah itu, Zaid ini. Mereka mendukung Zaid sebagai khalifah, tapi kata Zaid baik. Dan mereka mencaci Abu Bakar Siddiq, kata Zaid tidak. Kata Zaid, aku tetap menghormati Syaikhain, dua orang ini, Abu Bakar dan Umar. Mereka adalah orang terbaik, tidak boleh kalian celah mereka. Mereka orang yang mulia. Abu Bakar, Umar, Utsman ada sahabat Nabi mulia, sahabat kakek saya mulia, mereka semua itu. Nah, marah pengikutnya. Kau ini udah kami dukung, malah kau memuji Abu Bakar. Tidak, menurut kami Abu Bakar Siddiq adalah kafir, Umar adalah kafir, Utsman adalah kafir. Oh tidak, kata Ali. Rafatumuni, kalian telah telah berpisah dari saya. Kalian telah menolak semua pendapat saya. Maka pengikut itu dikenal dengan Syiah Rafidhah. Maka generasi salaf tidak ada orang mencaci Syiah dengan kalimat Syiah, tapi dengan kalimat Rafidhah. Buka kitab-kitab salaf, tidak ada Syiah sesat, tidak. Yang ada adalah Rafidhah sesat. Karena Syiah itu adalah baik, itu pengikutnya Ali, simpatisan Ali, pendukung Ali Syiah itu. Tapi setelah mereka mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, mengkafirkan Umar, maka mereka tidak sebut Syiah lagi, tapi sebutnya adalah Rafidhah, karena mereka menolak. Saking kurang ajarnya Syiah itu mengatakan kalau Muawiyah masuk surga, saya nggak rela masuk surga. Jadi kita tahu bahwa dari tadinya mendukung Ali, masalah politik mendukung simpati kepada Ali, menjadi mencintai Ali terlalu berlebihan. Karena generasi yang muncul itu generasi lain lagi, sudah kan makin kesini generasi makin rusak Pak ya, seperti itu. Akhirnya mengatakan Ali berhak menjadi khalifah, Abu Bakar Umar kafir. Akhirnya apa? Ali Tuhan.
Sampai Syiah Batiniyah mengatakan Jibril itu malaikat yang yang paling jahat karena dia ngantuk. Seharusnya wahyu itu turun kepada Ali bukan kepada Muhammad. Dia ngantuk, dikasih ke Muhammad. Seperti itu. Nah, ini bisa dilihat wajar karena pendiri Batiniyah ini, pendiri Syiah yang gulat yang sesat ini adalah Abdullah bin Saba. Abdullah bin Saba ini adalah orang Yahudi Yaman. Kalau dilihat Yahudi itu paling benci dengan malaikat apa? Jibril. Buka Al-Quran itu. Yahudi paling benci dengan malaikat Jibril. Sampai di Al-Baqarah Allah katakan, "Mangkana aduwal di Jibril wa Mikala, wa innallaha adulil kafirin." Kenapa? Saat itu Umar melihat orang Yahudi memuji Mikail, memuji yang lain, tapi menjelek-jelekkan Jibril. Kata Umar, "Kau ini aneh. Mikail kau puji, Jibril kau maki-maki. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril dan Mikail, Allah musuh bagi orang kafir." Turun ayat persis dengan kata-kata Umar itu. Nah, hingga ada kesamaan antara Syiah dan Yahudi, mirip sekali. Kalau Yahudi membenci Jibril, kenapa mereka benci Jibril? Karena kenapa Jibril ngasih wahyu ke Nabi Muhammad juga, hingga Nabi Muhammad Nabi terakhir, hingga Nabi Muhammad kok dari golongan Arab, bukan dari golongan Yahudi. Karena kita tahu semua Nabi mayoritas dari Bani Israel semua. Nabi Yakub, Musa, segala macam tuh seperti itu. Nabi yang dari Arab kan cuma 4 kalau kita lihat dalam 25 Nabi yang kita pahami di Al-Quran. Nabi Arab cuma 4. Nabi Hud itu Arab Yaman sudah punah, tidak ada lagi. Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan Nabi kita Muhammad SAW. Yang lainnya kebanyakan keturunan Nabi Ibrahim dari Ishak, itu semua Yahudi. Nabi Muhammad dari Ismail. Nah, itu ada dari Bani Israel semua, itu semuanya. Maka orang Yahudi kesal, kok Nabi dari ngomongin banyak. Nabi terakhir yang semulia-mulia Nabi adalah Nabi Muhammad dari Arab. Benci mereka sama Jibril. Sama dengan Syiah itu, benci dengan Jibril. Kok Ali yang dikasih bukan, kok Muhammad yang dikasih bukan Ali. Mirip sekali antara dua ini. Nah, ini Syiah Batiniyah namanya. Ini yang dibunuhi oleh Saddam Hussein pada masanya. Karena kata Saddam, ini orang seperti ini, kata Saddam, mati lebih baik bagi kami. Karena la wataniyah lahum, tidak ada nasionalismenya orang seperti ini. Dan mereka membunuh sangat-sangat luar biasa, dibunuh. Nah, itu adalah Syiah yang paling golongan yang paling sesat. Nah, disebutnya Rafidhah, bukan Syiah. Makanya kalau orang mengatakan saya Syiah, itu salah satu mengelabui kita. Tapi kalau kita bilang Anda bukan Syiah, Anda Rafidhah, itu lebih mereka tidak enak. Tapi istri Jalaluddin Rahmat, Emilia Renita, Ibu suka lihat Facebooknya, terang-terangan dikatakan saya Rafidi. Seperti itu. Nggak perlu bertakiyah lagi. Saya bukan Syiah, saya Rafidi. Ar-Rafidi. Seperti itu. Maka selalu kita buka di kitab Firqah Al-Firq Bainal Al-Farq Bainal Firq segala macam, kalau kita buka secara rinci. Di situ adalah bukan Syiah, di situ Khawarij adalah mereka yang keluar dari perjanjian dan mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Kemudian Murji'ah, mereka mengatakan iman sudah cukup, tidak usah ada amal. Mereka bilang Rawafid dan Rafidhah adalah mereka yang mengkafirkan para sahabat Nabi SAW. Itu makanya seperti itu. Makanya jangan tertipu juga kita cinta kepada Ahlul Bait dituduh Syiah, mengkritik Syiah dituduh Wahabi. Itu seperti itu yang sekarang dunia itu adalah seperti itu yang terjadi, padahal kita bukan golongan daripada Syiah seperti itu. Ya, itu disebut sebagai Rafidhah. Maka Imam Syafi'i dulu adalah orang yang sangat mencintai Ahlul Bait. Ya, kita tahu ya, politik dulu ngeri sekali pada zaman-zaman salaf dulu ya. Bapak Ibu muji Ahlul Bait langsung dicap Syiah. Bapak Ibu mengkritik Ali sebut Khawarij atau Nawasib atau Nasibi. Atau Bapak Ibu condong ke Muawiyah langsung sebut Nawasib, Nasibi. Seperti itu politik. Hingga ketika Ali menulis syair tentang wahai Ahlul Bait Rasulullah, hubukum fardun, mencintai adalah wajib, itu turun dari Al-Quran, dituduhlah Imam Syafi'i sebagai Syiah, sebagai Rafidhah. Apa dia katakan? In kana rafdun hubba Ali Muhammadin falyashrif thaqalan bi anni Rafidi. Kalau mencintai Ahlul Bait dianggap sebagai seorang Rafidhah, seorang Syiah, saksikan wahai manusia dan jin, aku seorang Rafidhah,
kata Ali seperti itu. Karena memang pilihannya saat itu seperti itu, sangat luar biasa. Nah, Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib akhirnya mengatakan, rafattumuni, kalian pergi karena kalian mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, jangan ikut saya lagi. Maka mereka pisah, jadilah Syiah Rafidhah. Sedangkan yang ikut Zaid disebutnya Syiah Zaidiyah. Sekarang yang ada di kita Bapak Ibu sekalian, dua, Syiah Rafidhah yang menolak Abu Bakar, Umar, Utsman sebagai khalifah dan mengkafirkan semua sahabat Nabi. Bahkan Aisyah disebutnya adalah, saya takutlah mengucapkan meracuni Nabi hingga Nabi wafat. Itu sebut ada Syiah Rafidhah. Yang keduanya Syiah Zaidiyah, mengikuti cicitnya Nabi, Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Cicit keempat ini Zaidiyah. Apa Zaidiyah itu? Mereka mengatakan Ali itu lebih utama dari Abu Bakar Siddiq, lebih utama dari Umar, lebih utama dari Utsman. Tapi Abu Bakar Siddiq juga sahabat Nabi yang mulia, enggak masalah kalau ada yang menjadi khalifah walaupun tidak unggulan. Ibnu Taimiyah mengatakan dulu Syiah itu hanya mengatakan seperti ini. Siapa orang paling afdal setelah Nabi Muhammad? Abu Bakar, sepakat. Terus Umar, sepakat. Nah, hanya beda masalah dua. Setelah Umar ini siapa yang afdal? Apakah Utsman atau Ali? Nah, Syiah Ali itu menganggap Ali lebih afdal dari Utsman, tapi tidak ada pengkafiran. Nah, barulah akhirnya berkembang akhirnya mengkafirkan yang lainnya. Saya mau tanya, banyak yang mengatakan ke saya, Pak, apakah masih ada Syiah Zaidiyah? Syiah Zaidiyah masih banyak di Yaman. Dan kita kalau belajar kitab riwayat Syiah itu, Syiah Zaidiyah kita pakai. Contohnya Imam Asy-Syaukani, itu salah satu tokoh Syiah Zaidiyah, Nailul Autar kitabnya. Itu dibaca. Itu kenapa? Syiah Zaidiyah itu. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah menerima mereka. Menerima Syiah Zaidiyah tersebut. Bahkan disebut masuk dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau mereka di Yaman nggak mau disebut Sunni, mereka mau sebutnya apa? Syiah. Tapi nggak mau, jangan coba-coba nyebut mereka Rafidhah, karena mereka tidak menolak Ali bin Abi, tidak menolak Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Nah, perbedaan dengan kita Syiah Zaidiyah di Yaman itu Houthi. Berbeda dengan kita adalah mereka sholat, katanya ini mohon maaf saya kalau baca orang ngejek Syiah, saya lihat situsnya, maaf sekali lagi, situsnya Salafi misalnya, saya hati-hati. Kenapa? Ini situs Salafi sangat benci dengan Syiah tapi berlebihan. Atau saya membaca tentang Salafi situs Syiah, hati-hati. Karena Syiah juga sangat benci kepada Salafi, dan konflik perang di mana-mana, dua kubu inilah di mana-mana. Nah, saya 5 tahun di Yaman. Saya punya dosen juga Syiah Zaidiyah. Nah, dibilang oleh beberapa orang Syiah Zaidiyah itu sesat. Kenapa? Karena sholatnya 3 kali dalam sehari. Bukan 3 kali, 5 kali, tapi mereka menjamak. Zuhur sama asar mereka jamak satu. Dan silakan dibuka di mazhab Imam Syafi'i. Ada kaul di situ. Pendapat dalam pecahan dalam mazhab Imam Syafi'i membolehkan jamak salat tanpa musafir. Jadi khilafiyah antara kita Syiah dan Zaidiyah bukan akidah, tapi adalah fikih. Nah, mereka berbau dengan kita. Satu cirinya, mereka sholat sehari 3 kali. Maksudnya apa? Zuhur sama asar dijamak mereka. Kedua, mereka pakai hayya ala khairil amal dalam azannya. Masalah khilafiyah, masalah fikih. Kemudian kalau sholat mereka tidak bersedekap, tapi dilepaskan tangan. Nah, saya punya guru dosen pidana waktu itu Syiah, Dr. Syami namanya. Karena kami perkuliahan sampai malam, pas sholat maghrib kami suruh beliau jadi imam. Baik imam, Allahu Akbar, tangannya lepas. Ya kita tidak masalah, Al-Qur'annya sama, tidak masalah. Nah, saya punya teman pernah di Pontianak, dia menantunya Kiai Haji Heruman di Rasau, namanya Ustadz Ja'far. Itu aslinya adalah namanya Ayatullah Khomeini. Pas di absen, Ayatullah Khomeini. Ini yang absen ini dosen Syiah Zaidiyah nih. Ayatullah Khomeini. Siapa nih? Man katanya. Saya Ismuk Ayatullah Khomeini katanya. Nama kamu Ayatullah Khomeini. Naam.
Masya Allah, semoga Allah mengampuni ayahmu. Dinamakan dengan nama orang jahat seperti ini katanya. Ganti nama anda itu. Syiah Zaidiyah ini kamu. Kenapa Imam Khomeini Rafidah? Syiah Imamiyah, Isna Asyariyah itu yang menentang, yang mengkafirkan sahabat Nabi. Zaidiyah tidak. Apa dia mengatakan? Semoga Allah mengampuni ayahmu. Enggak ada nama lain selain nama ini. Masya Allah. Ini seorang tokoh pedofil kita bahaya ini seperti ini. Makanya saya pernah membuat majelis Quran di Al-Ikhlas, Masjid Agung Ketapang. Saya katakan Syiah terbagi dua, Syiah sesat. Saya diprotes, Ustaz. Hati-hati Ustaz, tahu saya Syiah itu pasti kafir. Ini orang nggak paham tentang Syiah. Seolah semua Syiah adalah kafir. Syekh Abdul Aziz bin Baz, Mufti Arab Saudi, ditanya, ya Syekh, bagaimana hukum Syiah? Apa dia katakan? Jawab dengan sangat bijak. Syiah lihat, ada Syiah yang sampai kafir. Itu Syiah batiniyah. Ada yang mubtadi', masih dalam golongan ahli bid'ah. Ada Syiah yang dekat dengan Sunni. Itulah Syiah Zaidiyah yang walaupun jumlah mereka sangat sedikit tapi masih ada. Dan sekarang perang adalah situ. Seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang Syiah. Jadi perbedaannya adalah dari Rafidah tadi. Ketika mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar Umar Utsman, itu yang kita katakan Syiah, yang bisa dikatakan Syiah yang sesat. Baik, kita ringkas, mungkin mau tanya jawab yang banyak. Pertama, perbedaan kita yang paling mencolok banyak sekali Bapak Ibu tentang Syiah ini, banyak sekali. Pertama, masalah Al-Quran. Ibu perlu paham, kita tidak bicara Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah sudah selesai, jumlahnya pun sedikit. Kita bicara sekarang Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, yang mengatakan bahwa setelah Nabi meninggal harus kita mengimani tentang kepemimpinan, dan itu yang menjadi pengganti Nabi adalah imam mereka yang 12 imam sampai imam gaib nanti di akhir zaman, yaitu Imam Mahdi yang sekarang gaib tidak ada. Itu Imam Mahdi lah nanti, seperti itu. Maka mereka dengan Ahmadiyah ribut juga, karena Ahmadiyah menganggap Imam Mahdi itu adalah Mirza Ghulam Ahmad. Mereka tidak cocok itu, seperti itu. Yang berbeda dengan kita pertama Al-Quran. Ibu sering mendengar, bapak-bapak sering mendengar Al-Quran kita sama Syiah berbeda. Tapi kalau bapak ibu masuk ke masjid Syiah, buka Al-Qurannya sama dengan kita. Hingga Syiah berani mengatakan kami difitnah oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kok Quran kami beda? Quran kami sama. Betul. Al-Quran yang kita ini itu Al-Quran Syiah, tapi mereka mengatakan apa? Itu Al-Quran sementara. Mereka katakan Al-Quran yang sebenarnya adalah yang Nabi berikan kepada Ali bin Abi Thalib sebanyak 17.000 ayat. Itu banyak dibuang oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tapi masih disembunyikan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan nanti itu akan diberikan kepada Imam Mahdi. Nanti Imam Mahdi turun akan membawa mushaf Ali itu. Baru kita bakar Quran yang ada ini. Jadi Al-Quran sekarang ini silahkan pakai untuk sementara. Tiada akar rotan apa? Tiada rotan akar pun jadi. Itu Al-Quran kita. Maka ibu nggak usah heran kalau ke masjid Syiah lihat, oh sama, oh kita dosa nih, kita fitnah Syiah. Iya, Al-Qurannya sama, tapi mereka beritikat ini Al-Quran sementara. Nanti kalau sudah Imam Mahdi tadi, yang imam yang gaib tadi datang di akhir zaman membawa Al-Quran yang mushaf Ali, mereka mengatakan tidak berlaku lagi ini. Mereka katakan ini Al-Quran karangan Abu Bakar Siddiq. Mereka katakan Abu Bakar banyak membakar-bakar segala macam. Padahal kalau kita lihat Al-Quran ini kita ada berapa kiroah? Kiroah sabah, 7 kiroah. 4 kiroah ini sumber dari Ali bin Abi Thalib semua. Kiroah Hamzah itu dari Ali bin Abi Thalib. Ibnu Amr dari Ali bin Abi Thalib. Hafiz kita juga dari Ali bin Abi Thalib semuanya. Bagaimana Syiah mengatakan ini bukan dari Ali, padahal sanadnya mutawatir sampai ke Ali bin Abi Thalib. Itu kesesatan Syiah seperti itu. Perbedaan dengan kita ya seperti itu. Di antara paling krusial adalah masalah Al-Quran. Mengkafirkan sahabat Nabi SAW. Ibu silakan baca hadis Bukhari Muslim, kata Nabi, jangan kalian mencaci sahabatku. Kalau kalian berinfak satu gunung emas, nggak bisa mengalahkan sahabatku yang hanya segenggam pasir. Kenapa? Derajat sahabat Nabi tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Alhamdulillah, demikian penyampaian oleh Ustaz Ihsan tentang materi kita hari ini Syiah. Dan kami harapkan untuk belajar tentang Syiah bukan hanya pada saat ini saja, karena ini fenomena yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Diharapkan untuk kita sama-sama belajar. Maksudnya kita belajar merujuk kepada bukunya yang bisa kita sandarkan keilmuan kita, bukan hanya membaca majalah atau perkataan-perkataan siapa,
tapi membaca bukunya langsung yang otentik. Mungkin ada kalimat terakhir ya, waktu ya. Ya, saya lupa kalau ingin membuka tentang Syiah itu dia ada di situs albayinat.net. Albayinat. Ya. .net itu Al Habib Ahmad Zain Al-Kaf ya. Itu salah satu juga dari dulu sebelum Syiah ngetop sekarang dari dulu. Juga Habib Thohir Al-Kaf itu salah satu memang tokoh Habib kita yang memang sangat memerangi Syiah. Itu luar biasa. Sama Syiah yang bertaubat di antaranya Syekh Musa Al-Musawi. Itu juga teman dekat Khomeini yang akhirnya bertaubat. Kemudian juga ulama Husain Al-Musawi, itu ulama Syiah terbesar Najd di Najaf sana, juga keluar dari Syiah. Dia karang buku judulnya Untuk Umat dan Untuk Sejarah. Di situ dibongkar semua kesesatan Syiah. Padahal dia adalah rujukan sampai dibeli gelar oleh orang Syiah sebagai ulama terbesar pada abad itu. Tapi dia bertobat dan dia karang buku kecil tentang kesesatan Syiah. Dia katakan buku ini untuk umat dan untuk sejarah. Apa yang dilakukan Bapak Ibu sekalian? Beliau difatwakan sesat dan dihukum mati dan dibunuh oleh pemerintah Iran. Tapi buku itu sampai sekarang diterjemahkan berbagai bahasa. Itu cukup untuk membongkar kesesatan daripada Syiah tadi. Seperti itu bisa dikatakan. Demikianlah penyampaian oleh Ustadz Hasan. Semoga kesempatan kali ini tidak hanya berhenti di sini, dan kesempatan kita belajar lebih lanjut itu tidak hanya berhenti di sini saja. Dan semoga Allah melimpahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita baik dunia maupun akhirat. Terakhir kata, marilah kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.